balik lagi bersama gue Remo And gue Jenny. Aditya Nasution di Outtake. Obrolan tidak penting. Ticket war is in the house. Hai. Oke guys. Oke guys, di era globalisasi saat ini, di mana dunia sosmed itu saking Sudah ramenya kita Ya. banyak mendengar kabar-kabar gitu. Macam-macam ya orang-orang curhat. Macam-macam, Ya. orang curhat. Yang lagi banyak itu ya sebenarnya sih bukan sekarang ini juga sih, tapi lagi hangat-hangat lagi nih. Banyak terjadi perceraian. Betul. Iya. Bukannya udah banyak itu ya. Nah iya, makanya Iya. tadi gue bilang kan walaupun udah banyak tapi ini hangat lagi. Lagi rame. Iya, lagi rame. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, gue mau nanya dulu nih, lu dulu deh. Nah, lu sosmed tuh suka curhat di sosmed gitu? Pernah, tapi sudah enggak. Berarti dulu lumayan sering. Mencurahkan. Apa biasanya gara-gara apa tuh? Misalnya lagi marah. Oke. Aku bete nih. Enggak, lebih oh ya. Jadi ada masanya dulu nulis apa yang jadi keluh kesah itu dalam bentuk tulisan. Oh, diary Awalnya. gitu. Bukan diary tapi kayak Berharap orang yang lu keselin baca gitu. baca ya misalnya dilempar pisang nih gitu. Memang kejadian itu ada. Tapi terus aku sampaikan di situ. Satu sisi memang ada kayak biar ada atensi juga. Dilempar siapa mas? Misalnya biar ada yang gitu. nanya. Iya. Oke, Terus oke. kemudian perasaan yang galau gitu. Aku menyesal. Misalnya kayak gitu. Lagi-lagi ternyata buntut-buntutnya cuma biar ditanya. Dari saya loh. Oke. Berarti tujuan dasarnya lu curhat itu supaya ada atensi dari orang. Iya. Menanyakan lu kenapa gitu. Betul. Nah setelah ke situ mulai berubah dalam Oh, bentuk setelah nggak ada yang nanya akhirnya salah satunya ya. Setelah saya sadar, kayaknya nggak ada yang nanya juga, bodo amat juga kan. siapa lu gitu ya. Iya. Akhirnya bikinnya dalam bentuk posting yang hanya menggambarkan sesuatu, misalnya edit video pendek, lirik gitu. gitu Quotes, seperti quotes itu. gitu Terus ya. kemudian ke story, ya kan ke story dalam bentuk mungkin lagunya Linkin Park. Oh gitu. iya. Wah. Kemarin ada tuh teman saya tuh gitu. Teriak-teriak bang kayak gitu. Iya. Ya kan selama dikasih gambar-gambar apa? Iya. Gitu kan, gambar kucing kawin, gitu, gitu. kucing gitu kan. Kasih gitu kan biar. Tapi kalau misalnya nanya, kenapa mas? Saya jawab. Oh, nggak dijawab. Ya. Oh. Jadi udah sampai ke fase itu. Cuman pokoknya gue mau curahin aja. Tapi Tanpa- udah nggak butuh di Betul. atensi gitu ya. Dan nggak spesifik ke masalahnya apa. Oh, oke. Nah, kalau lu Dulu sih, sekarang udah enggak. zaman apa tuh Friendster? Atau Iya, jam Friendster. Zaman jahiliyah. Jauh. Jam Friendster tapi lebih ke nyari temen sih kalau dulu. Maksudnya kayak lu kita- curhat cari temen? Bukan, Oh. jadi kayak misalkan kan kita cari add friends kan, Oh, add iya, friend, iya, terus iya. kita ngobrol gitu kan. Enggak, maksud gue pas lu curhat di sosmed itu Nggak curhat, waktu itu gue ngungkapinnya lewat itu tulisan. apa ya kayak notes Jadi gitu gue ya? minta pancing, gue ngasih postingan terus dipancing gitu. Jadi orang ngasih komen, lu kenapa? Sama. Ya sama aja kayak tadi. Jadi Jadi atensi juga ya. Ternyata. gue nulis ini apa yang kayak bikin puisi Puisi. dulu, soalnya dulu lagi demen itu kan. Zaman Puisi. ADC Ya, tuh. zaman anak tai lah. Alay. Iya. Layangan. Iya. Masih menggelora-gelora gitu. Jiwa muda ya. Jiwa muda. Terus? Sekarang udah enggak sih, udah. Termasuk. Sekarang udah tua ya. Tapi ini gak sih maksudnya lu merasa ada efeknya gak dengan lu mencurahkan itu di sosmed? Ada efek yang lu rasakan gak buat lu berdua nih? Kalau dulu ya itu tadi ada karena kan Ada ada atensi respon, satu oke. terus kemudian ending-endingnya sampai udah nggak peduli lagi akhirnya sebenarnya nggak butuh gitu semakin gua dewasa ya itu nggak perlu Ngapain deh sih gitu ya?
kalau gua pengen posting sesuatu ya udah gitu, bukan berharap ada respon. Respon orang nanyain nggak juga sih, ya udah itu perasaan gue. Kalau gitu mah lu private aja. cuman tetap ada, tetap gua kayak Pengen emosi jiwa gitu kan. Jadi lu cuma pengen kayak gue pengen orang tahu gue lagi marah gitu. Enggak, lebih ke bukan orang tahu, tapi gue pengen aja ngungkapin istilah gitu kan. Kalau gue diem aja juga gatel gitu, tapi gue satu sisi juga nggak kepengen ngomong sama orang gitu lah, ada perasaannya modelnya gitu. Jadi gue kasih aja sesuatu yang apakah story tentang lagu atau nanti ada foto di gue lucu-lucuin. Jadi kadang bukan nggak kelihatan seperti gue marah juga pernah gitu ya, foto atau video kucing misalnya, contoh gitu kan. Udah gitu, kucing gue lagi ngapain gitu gue videoin, gue masukin feed aja gitu, sekedar untuk rilis gue sendiri tanpa minta atensi gitu loh. Iya. Kalau ada atensi ya syukur gitu. Tadi gue nanya apa ya? Lupa inget. Kalau gua karena kan pengen mencurahkan sesuatu, terus waktu itu kan kayaknya karena gue sering lihat orang posting bikin puisi, kayaknya bikin puisi seru juga gitu, karena kita bisa menggambarkan sesuatu tapi ambigu gitu maknanya. Lu pengen dipuji, puitis nih, Bukan, bikin puisi gitu ya. bukan. Oh Rangga gitu. Cintai Yesusmu. Nggak, maksudnya kayak ya namanya masih muda kan, jadi kayaknya gini loh, kalau lu maksud gue tuh dulu kalau gue pengen ngungkapin ini tapi nggak semua orang tahu gitu loh maknanya. Jadi kayak lu misalnya dengar Pesan tersembunyi. ya, kayak lu dengar musik misalkan, wah nih maknanya apa, keren nih gitu, tapi kan orang lain tuh bisa lain memaknanya gitu, jadi bisa beragam gitu sih. Jadi bisa universal tergantung siapa yang menafsirkan. Dulu gue mikirnya begitu. Bututnya cari atensi. Iya. Ya panjang lebar intinya sama saja ya. Ya. Nah, oke, lu Ya kurang lebih sama, tapi kebanyakan malah kalau zaman muda dulu itu kebalikannya, malah gue itu kebanyakan ngeladenin orang gitu loh. Oh, lu komenin orang-orang yang lagi. Orang yang kebanyakan curhat sama gue gitu. Terus lu curhat di sosmed. Kalau gue dulu termasuk orang yang nggak pernah cerita masalah gue tuh lebih kepada yang suka nampung masalah orang kalau dulu. Oh, berarti masa lalu nggak keluar. Iya, kalau gue dulu itu termasuk orang yang ya happy joy sekali lah, pokoknya. Iya. Gue pokoknya hari ini ngapain, udahlah gitu, nggak gini gitu loh, nggak banyak dipikirin gitu loh. Orang ngeluarin masalahnya ke lu ngeluarin yang lain gitu kan maksudnya. Hey. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke topik kali ini. Silakan, Jen. Ya, topik kali ini adalah perceraian. Jadi gini guys, apa namanya? Ya kita kan masih ya di sini masih kaula muda lah. Maksudnya juga kadang-kadang juga masih ya kita nggak tahu lah kehidupan berumah tangga itu yang udah bertahun-tahun yang lama itu kayak gimana. Jadi sekalian kita juga pada belajar. Ditambahkan maraknya tadi kan, maraknya lagi. Iya, jadi kita juga pengen tahu nih kenapa sih harus begini, terus menimbulkan tadi perceraian kenapa begini gitu sih. Nah nyambungnya ke sosmed tadi kenapa kita bahas, karena kan ada kemarin tuh sempat ada kasus yang ada seorang istri curhat di sosmed mengenai suaminya yang selingkuh. Nah terus ternyata dihujat suaminya sama netizen, tapi terus akhirnya si istrinya bilang tolong dong jangan dihujat karena akhirnya suami saya di cancel sana sini segala macem. Nah gue melihat itu kayak aneh lah, kalau lu takut dihujat atau begini ngapain lu dari awal taruh di sosmed gitu, gunanya apa? Sekarang begini kok tiba-tiba lu bilang jangan dihujat ya, kalau lu nggak mau itu jadi bahan konsumsi umum ya lu jangan taruh di tempat umum dong gitu. Iya benar. Tahu sekarang begini kacau sekarang. Tuh. Kebanyakan kita kan di dunia aslinya walaupun nggak di dunia maya kan gitu, misalkan di contoh ya di tetangga misalkan baru pulang malam misalkan istrinya nah itu dia pasti itu di keluarga ya, bukan pasti sih, kebanyakan rata-rata ngomong di walaupun di lingkungan keluarga doang kan, itu sih ini pulangnya sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi ngapain sih gitu. Iya, pantesan dia bisa beli mobil, motor segala macam ya kan. Ada aja orang-orang begitu
gitu yang cibiran. Nah itu ya sama aja kayak dikeluarin cuman lewat komentar. Yang nggak ngapa-ngapain juga ada loh. Ada. Gue nggak ngapa-ngapain tapi kok kaya gitu kan. Yang dibilang ngepet itu kan dulu. Nah itu. Nah, jadi kita juga mau tahu nih berdasarkan riset yang dilakukan oleh teman-teman kita yang percaya itu, ada nggak sih ini salah satu faktor medsos ini sebagai penyebab perceraian gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja kali ya ke data yang sudah kita siapkan. Entar dulu dong. Oh belum. Dari sisi kita aja dulu. Oke, Nah, yang menyebabkan. Okay. Nah dari situ dulu. Menurut Dari Bapak Adit sendiri. Mas Adit, gimana Mas Adit? G. Yang paling aja satu aja yang kira-kira menurut lu ini faktor paling besar. Lukisan laku berapa hari? Saya kok lukisan? Gue kayak pelukis sekarang ya. Ya, topinya ya. Topinya ganti soalnya. Udah nggak kayak Tapi dulu. coba tahun 80-90-an kayak begitu preman Pak, kayak gitu biasanya. Rambutnya gondrong dikit lagi. Iya. Brengsek udah lagi. Kalau yang gua tahu untuk perceraian ya tanpa melihat data-data yang ada sekarang ya. Tapi yang sering ditemuin adalah tentang ekonomi. Penyebab perceraiannya karena tidak ada sinkronisasi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi itu menimbulkan perselisihan di antara satu pasang manusia ini dan akhirnya menyebabkan ujung-ujungnya ya udah jalan masing-masing dalam bentuk perceraian. Walaupun sudah punya anak, sudah berkeluarga gitu. Dan yang kedua itu lebih ke perselingkuhan. Itu yang gua temuin selama ini. Perselingkuhan yang ketahuan. Siapa tuh? Karena kalau karena nggak bisa disebut selingkuh kalau nggak ketahuan. Ya kan? Tapi kan lu tahu. Ya karena udah ketahuan. Oke. Gitu loh. Ya. Nyet. Ya, jadi siapa Bi? Abi teh. Kenapa jadi Abi? Jadi kalau gua itu dua itu yang paling Ekonomi, sering dan perselingkuhan. Dua itu yang sering gua lihat, dengar, dilihat juga gitu tuh biasanya karena itu. Oke. Kalau lu Jan? Salah lu dulu dong. Oh, gua dulu. Iya. Kalau gua kayaknya gara-gara ketidakcocokan. Itu udah pasti sih, cuma kan luas definisinya. Oh, Pak dia lagi mikirin yang lain. Gua ada, tapi kalau gua ambil pasti dia. Enggak, ya kalau menurut gue sih gitu biasanya ketidakmauan untuk saling memahami sih kalau menurut gue ya. Jadi kayak biasanya tuh sebenarnya udah kadang udah kelihatan ketika lu masih zaman pacaran gitu loh kayak udah ada ancer-anceran nih kayak gambaran sedikit lah ya. Karakternya begini, gue begini dia begini gitu. Jadi ya orang kan bilang kayak orang kan bisa berubah, bisa jadi orang married bisa jadi betul. Lebih baik gitu kan. Tapi yang gue tahu biasanya kalau basicnya dia sudah seperti itu ya itu cuman diredam aja, bukan berubah tapi diredam. Itu sih kalau gue menurut gue. Kalau lu? Kalau gua lebih ke arah komunikasi sih, maksudnya apapun itu kan bisa dikomunikasiin. Misalkan tadi masalah duit kan banyak tuh, ya kan? Kayak misalkan banyak itu kan yang terjadi menurut gua ya. Kayak misalkan istrinya kerja, suaminya nggak kerja atau terbalikannya. Enggak, gitu. yang ditanya itu penyebab perceraian bukan Iya. solusi. Bukan solusi dari permasalahan yang gua kasih ke lu. Gitu loh. Jadi mana dia? Kembali lagi ke mantan. Coba yang menyebabkan perceraian pertanyaannya gitu Ya kalau itu dari tadi versi apa namanya? Komunikasi. Maksud gua gini, kalau komunikasinya berjalan dengan lancar ya gara-gara duit atau apapun, kalau komunikasinya lancar ya bisa kemungkinan nggak cerai. Tapi kalau komunikasinya buruk, misalkan dia nggak ngomong terus terang, dia nggak transparan, ya gitulah akhirnya bisa menimbulkan perceraian. Komunikasi tadi nggak ngomong gede gitu bisa jadi itu. Kenapa jadi begini? Ya, kalau selain yang tadi gue nambahin Remo aja tadi. Selain ketidakcocokan, sebenarnya seperti sifat dasar dan idealismenya masing-masing gitu. Jadi dari pertama itu sebenarnya lebih baik kalau kita nyari pasangan itu idealismenya mesti dicocokin dulu.
Kadang-kadang mungkin ada orang yang bisa merubah jalan atau pikiran dan tabiatnya, tapi jarang gitu kan. Jadi kita kalau kasar-kasarnya mau menerima si A gitu kan, kita mesti tahu konsekuensinya apa nih gitu kan. Itu bukan penyebabnya, itu solusi yang lu kasih tahu. Ya kayak dia tadi. Jadi itu bisa, tapi komunikasinya tuh harus. Jadi utamanya apa sama kayak gue? Nah, terus ada lagi. Jadi lupa tuh dipotong. Lanjut. Ya sudah lah. Jadi lupa saya. Ya udah, sambil dipikir. Nah. Kita masuk ke data aja ya. Jadi ini data yang dilakukan oleh. Jadi harus dicocokkan dulu tadi sebelum itu. Makanya itu kebutuhan butuh masa pacaran itu salah satunya untuk mencocokkan. Kalau nggak cocok udah. Itulah manfaatnya biro jodoh sama matchmaking. Yes, betul. Jadi dicoba dilihat kecocokan. Nah, tapi nanti lu diprotes sama orang-orang yang Apa sebutannya? feminis Bukan kan? apa Yang sih? langsung jadi tuh. Oh, taruh. Ya. Dan memang ada kejadiannya dengan ta'aruf ini. Saya nggak bilang ta'aruf jelek ya, cuman memang ada tanggung jawabnya di ta'aruf itu. Kita harus mau mencocokkan atau menyesuaikan dengan pasangan yang nanti kita sudah mau untuk kita jadikan pasangan hidup. Karena ya balik lagi kayak si Edi bilang tadi, tetap ada harus mau mencocokkan. Gitu loh. Apapun sikonnya, karena itu udah tanggung jawab hidupnya. Dan saya masuk ke solusinya tadi bapaknya tadi, ya itu dikomunikasikan gitu kan. Karena apa? Itu bagian dari tanggung jawab dari entah saya pasangan, ya bilang si laki-laki dan si perempuan harus ada tanggung jawabnya. Itu solusinya. Jadi kalau misalnya ditaruh itu bukan hal yang jelek, cuman memang ada konsekuensinya. Begitu juga yang non taruh, misalnya harus pacaran dulu, itu pun juga ada konsekuensi. Pacaran lama setelah menikah malah justru jadi berantakan. Begitu loh. Oke. Nyet. Silakan. Saya ingat. Jadi gini, kadang-kadang ada orang cerai karena pas pacaran sifat-sifat jeleknya diumpetin. Ya. Oh, tidak terbuka berarti. Pas dia udah nikah baru open book ya kan, kelihatan tuh semua tuh. Ya. Dibuka nggak taunya berbatang ya. Tapi gini, ta'aruf itu sebetulnya kan emang saling mengenal mau. Jadi bukannya tiba-tiba lu langsung nikah aja. Jadi itu tapi dia nggak secara apa? Intim. Maksudnya secara fisik harus jalan berdua kemana, harus ngapain gitu. Jadi dia tuh pasti nyari tahu keluarganya, bapaknya atau siapanya gitu sih. Tapi salah gak sih kalau nyari tahu lewat keluarga? Menurut gue sih agak salah ya. Ya bebas sih, dia mau lewat keluarga ya mau lewat mana terserah dia. Karena kan kalau lu nanya ke keluarga ya namanya keluarga menggambarkan gitu. Anaknya pasti kan anak saya mah baik. Enggak juga. Gitu. Enggak juga. Ada kalau keluarga gini, ada keluarga yang benar-benar ngasih tahu dia itu orangnya kayak begini loh, kamu sanggup nggak sama dia? Ada yang begitu. Dan itu emang harusnya dikasih tahu karena kalau keluarga yang maksudnya begini, yang memikirkan buat jangka panjang, karena kan nanti kan begitu married kan dia harus tahu bahwa dia itu ini yang mesti dihadapin nih. Yang harus dihadapin tuh karakternya kayak gini. Misalkan dia orangnya mudian loh, dia tiba-tiba bisa berubah loh dari misalkan rajin bersih-bersih, terus tiba-tiba dia jadi apa gitu kan, baca-baca sampah ya kan dan lain sebagainya gitu. Ya itu kan contoh misalkan. Nah itu ada keluarga yang mau nggak mau harus dikasih tahu. Karena kan pasti keluarga mikirnya nggak mau dong, misalkan itu anaknya nikah cuma setahun, 2 tahun, terus cerai gitu loh. Berarti yang justru yang orang tua yang baik itu yang ngomong apa adanya itu ya. Ya menurut gua. Sama kayak temen gitu, yang kalau lu ada masalah bukan malah ngajakin yang enggak, malah ngajakin yang enggak. Bener, tadi kayak temen gua kan dia lagi pusing, dia itu nggak benar itu. Itu nggak benar emang. Nggak beda, kalau ini kan. Oh iya. Tapi gue juga lumayan setuju tadi yang dibilang, karena kita jangan jadi orang lain sebenarnya biasanya kan, terbuka aja. Karena kalau gue sendiri ya udah bukan apa adanya, gue kasih tahu lo ini lo kayak kebiasaan gue gitu kan. Itu buat beberapa orang jadi minus, tapi bukan yang murni apa adanya. Ya apa adanya, bisa aja gue bilang apa adanya, gue tiap hari cekeran gitu, nggak pakai alas kaki gitu. Jangan ya nggak gitu juga, tapi lebih ke sikap terbuka lah gitu kan. Ini sayanya gini, nggak perlu jadi orang lain banget lah, ya harus yang
sok romantis atau apa ya, dasarnya kita aja. Intinya jadi ada hal-hal yang lu mesti aware, kayak misalkan, dan lu mesti jujur kayak gue tuh nih paling sulit nih di bagian ini nih misalnya gitu kan. Jadi lu supaya lu ngerti bahwa lu tuh ngadepin orangnya seperti ini, yang misalkan gue nih males orangnya. Nah agak sulit tuh untuk merubah kemalasan gue gitu. Jadi kalau jangan sampai terus tiba-tiba lu kayak shock gitu kayak baru gitu. Kok lu bangun siang sih, ini sih itu sih, dan gue dari awal udah kasih tahu. Ternyata setelah nikah kamu begini. Iya, Jangan gitu, begitu. jangan gitu. Gitu ya, Nyet. Nah oke. Sebelum ini deh, sebelum kita masuk ke sini, ke data ini, gue mau tanya lagi deh. Kalau lu nih nanti lu married nih, apa yang menyebabkan lu bisa sampai akhirnya mau menceraikan pasangan lu? Masalah apa yang kira-kira menurut lu yang kalau udah kayak begini pasti gue minta cerai? Dari lu dulu deh, gue pengen tahu. Hanya jadi gue ya. Jauh dulu. Kalau Satu yang paling no compromise lah. Mungkin kalau dia sampai nyakitin atau melakukan hal yang tidak pantas pada orang tua gue. Oke. Kalau gue. Oke. Nah kalau misalkan anggap nih kejadiannya yang dia lakuin ini tapi pas orang tua lu misalnya udah nggak ada, apa? Ya, mungkin lah. Kan orang tua udah nggak ada terus dia mau melakukan apa? Iya maksud gue selain itu. Kalau selain itu gue sendiri filosofi yang keluarnya gitu. bisa gue pertahankan, gue nggak bakal ini sih. Gue bukan tipe orang yang suka seribut gitu kan. Berarti yang paling fatal itu. Iya, jadi kalau kata-katanya selama masih bisa gue hold, nggak bakal gue separah-parahnya apapun kecuali nggak nyakitin orang lain lah gitu. Kalau cuman gue doang, oke, gue masih fine gitu loh. Mantap. Lu? Masuk ke gue. Iya dong. Ya karena saat ini gue belum nikah ya. Ya kan angan-angan Kira-kira dulu, aja. angan-angan. Apa sih yang paling fatal yang lu udah nggak bisa tolerir lagi deh? Mungkin kalau gue juga belum pernah ada bayangan ya, karena menurut gue kalau gue udah bisa jadi sama dia berarti sudah tersolusikan banyak hal gitu kan. Tapi kalau dipaksa ya mungkin kalau dia bunuh anak gue kan. Oh iya, terus parah sih. Karena gue udah gak punya orang tua juga kan, jadi ya mungkin kalau buah hati kita dia Sakitin. bukan sakitin lagi tapi matiin gitu. Itu sudah parah. Kalau selain itu, Selain pidana, selain yang kayak pidana ya. Iya kayak gitu. Kayaknya nggak ada lagi sih. Berarti semua masih bisa dibicarakan gitu. Karena gua coba prepare dari awal untuk menikah itu nantinya ya bener-bener sejalan gitu loh. Nah, itu. Jadi separah Sesuai. apapun karakter lu nanti, gua akan coba handle gitu ya. Yes. Kalau lu, gua selingkuh pakai perasaan, udah nggak gua tolerir. contoh? Lu selingkuh pakai perasaan maksudnya. Bukan. Lu yang selingkuh lu yang ngerain. Lu memang ya, Nyet. Ya itu keren banget gue. Jangan lu pernah di sini. Pak, jangan pantat. Ini gara-gara Gua video ini tayang terjadi bala bencana. Gua tanya. Minum wortel. Oh. Ini wortel. Ya? Kunyit. Itu kunyit jahe. Oh, kunyit jahe. Oke, gimana? Gue selingkuh pakai perasaan gitu. Gue nyerahin dia. Selingkuh pakai perasaan. Itu dia nih. Emang bangke. Contoh selingkuh pakai perasaan tuh sama yang nggak selingkuh pakai nggak perasaan tuh. Ya misal gini, dia nih ketahuan ke-gap jalan segala macam, ngomongin ya ketahuan lah dia cinta-cintaan. Oh. Nah berarti kan dia berhati dua dong, Iya, maksudnya mencintai dua orang yang berbeda kan. Oke. Nah itu gua nggak tolerir, pasti gua ya udah lu sama dia aja ngapain sama gua gitu sih. Kalau selingkuhnya hanya fisik masih bisa dibicarakan. enggak. Emang ya. Berarti poinnya selingkuh ya? Banyak selingkuh. Selingkuh. Oke. Ya kalau ketahuan. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke Bentar dulu, kamu apa? Kamu dong. Ketahuan namanya bukan Kalau lu selingkuh. selingkuh gimana? apa? Enggak, kalau lu gimana? Iya, kalau udah lu- kalau lu selingkuh gimana? Itu lu aja udah. Kalau gue selingkuh pakai perasaan gue yang nyerain. Gitu tadi. Lah tinggal gue lempar aja ke yang lain lagi. Kalau lu gimana selingkuh? Maksudnya enggak bukan selingkuh. Misalkan si pasangannya misalkan Selingkuh. masih tolerir. Ya itu Gua tadi pengen kayak tahu lu juga aja. gua. Oh, oke sih. Perasaan atau enggak? Kalau lu pasangannya selingkuh, Dia kan udah jelas masih dibicarakan. oh hebat juga sih dia. Walaupun berhubungan badan Nggak tahu. selingkuhnya. Gue nggak berandai-andai yang jelek sih. Lu tadi sampai bunuh Nggak. anak lu aja. Ya Itu makanya ada katanya parah banget itu. Sampai bunuh orang loh.
Iya sih. Ya kan dipaksa. Kacau dia. Ya, kalau berarti mungkin ya kalau gue masalah selingkuh itu balik lagi kayak lu selingkuhnya tuh karena apa dulu? Gue mesti tahu dulu. Gitu. Jadi nggak bisa langsung lu selingkuh, udah nggak, gue mesti tahu dulu. Bisa jadi kan ada salah gue. Iya kan, bisa jadi ada kesalahannya di gue. Kenapa lu sampai selingkuh misalnya gitu. Oh, jadi bisa dibicarakan gitu ya, maksudnya. Betul. Ya kayak misalkan dia berhubungan badan sama orang, emang gua nggak bisa ngasih apa kekuatan mungkin begini gitu. Iya misalkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa tapi dia selingkuh berarti salah gitu kan maksudnya. Mungkin lu bisa tapi cepat. Oh iya maksudnya bisa jadi. Iya kan gitu. Nah, kenapa? Ya, intermezzo aja. Jadi kalau kan kayak tadi kan penyebab kita selingkuh mungkin kebanyakan karena kan kita ada kekurangan. Tapi kalau kita nggak ada kekurangan, misalkan contoh mungkin kan ada yang ada manusia yang ada kekurangan. Enggak maksudnya dalam hal itu. Enggak maksudnya dalam hal berumah tangga ini. Jadi kan kadang-kadang kalau orang kan selingkuh itu adalah mencari pelarian ya kan. Ya. Contoh satu misalkan perhatian, atau dua mungkin ekonomi. Ada juga yang ketiga yaitu tadi yang seperti tadi Jen bilang gitu loh. Yang mana? Ya itu dalam bahasa itu jelas lah. Itu sih memang beberapa yang begitu kan. Oke ya, kita langsung aja masuk ke data. Ini datanya dari sumber terpercaya. Jadi ada berapa nih? Ada beberapa ada beberapa alasan perceraian yang terjadi di Indonesia. Oke, kita baca dari yang paling bawah dulu deh, yang 0. Lainnya 0. Gitu. Ngapain dibaca kalau 0 gitu loh. Oke, yang pertama ya ini dari urutan paling rendah. Cacat badan. Oh. Nah, itu di 309. Nah, kita berandai-andai nih. Persen. Kita berandai-andai kalau pasangan kita sampai amit-amit itu juga menarik tuh. Coba kalau tiba-tiba dalam perjalanan pernikahan di tengah jalan berarti. Iya, jadi lu sudah menikah, terus dalam kondisi yang sehat tiba-tiba amit-amit gitu kan. pasangan lu cacat. Kok sulit ya, gue harus berandai-andai kayak gitu ya. Sulit amat, gue mikirin apa pasangan gue bunuh anak gue aja udah susah gue. Tapi gini loh, itu lebih ekstrim gitu ya. Ngomongin hubungan badan sama bunuh anak. Aneh banget. Makanya Yaudah. ini pembicaraan yang aneh juga. Gini. Ini agak psikopat, Pak. Enggak, gini aja, lu coba pikirin, Ya. gue oper dulu ke yang lain. Gimana? Okay. Tiba-tiba di tengah jalan pasangan lu mengalami cacat badan. Selama selama bisa ditolerir, maksudnya gini, tolerir itu kan kalau cowok itu kan punya kebutuhan biologis ya, gitu. Kalau selama kebutuhan biologisnya bisa sih, tapi lihat umur ya. Kalau misalkan emang umurnya udah nggak produktif, maksudnya emang nggak bisa kayak gitu ya kita terima gitu. Karena gini, cowok itu ya menurut gue cowok tuh kalau udah married dia tuh ya menurut gue ya berusaha untuk tidak berhubungan badan dengan cewek lain gitu. Maksudnya pengennya yang halal-halal aja lah gitu. Misalkan gini. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa memberikan, nah si cowok itu kan akan nyari alternatif, ya kan, dengan dia cari yang lain, jajan di luar gitu. Nah, kalau misalkan dia mengizinkan. Tadi ini nggak mau jawab, dia nggak mau jawab nih. Giliran dioper ke gua ditanggepin mulu. Misalkan nggak jajan timun dibolongin. Ibu negara nonton soalnya. Nggak, misalkan gini, cacat tapi pasangan lu mengizinkan lu karena dia tahu dia nggak bisa ngasih yang lu mau, tapi dia mengizinkan lu untuk jajan misalnya, dicerain nggak tetap? Enggak lah. Nah kalau misalkan jadi enggak kan gini, pinggang ke atas hilang, tinggal pinggang ke bawah. Nggak mungkin. Loh ini kan anda ya. Mana ada orang hidup bawahnya doang? Ini nggak logis. Anda jangan lari dari pertanyaan Anda. Jen, nggak ada Jen. Maksudnya gimana nih? Ya kalau lu gimana? Kalau misalkan kalau gue sih ya gue berarti kalau lu selama bukan cacat di area ya. Jadi maksudnya? Ya pokoknya gua kan kalau gua ya emang nggak bisa memungkiri gitu loh kebutuhan biologis itu. Karena namanya cowok itu kalau udah ya realistis lah ya. Realistis lah.
kalau udah begitu uring-uringan sendiri gitu loh. Nah, berarti misalkan apalagi di apa? Tangannya hilang dua-duanya masih oke. Loh, ini kan Anda enggak usah pikirin macam-macam. Namanya ini juga udah mikir macam-macam gitu. Jangan pikir macam. Ini sudah mikirin macam-macam. Lumpuh kan bisa, maksud gua tangannya masih ada segala macam. Ya misalkan. Iya, ini kan gua ngambil ekstrimnya. Kalau lumpuh doang kan ya nggak terlalu gimana. Ya gua pasti rawat. Enggak gini, namanya gua udah berumah tangga ya pasti gua rawat lah istri gua mau kayak gimana gitu. Coba ini kita cari ada gak sih dia. Dan lumpuh doang, kebangetan banget. Bentar dulu, lu mau ngapain lagi? Bentar. Kabur kamu. Berarti kalau tadi kalau masih bisa memenuhi, kalau udah nggak bisa memenuhi? Gue ngomong pasti, maksudnya gini. Ngomong doang. Itu gue akan rawat. Gue bilang, ya pasti gue bilang, kamu kan nggak bisa begini, gimana? Ini kebutuhan aku kan begini. Ya daripada aku nyakitin gitu. Daripada aku nyakitin kamu main di belakang, gimana, gini. Boleh nggak saya? Ya misalnya boleh nggak gue cari istri lain, gitu, nambah istri atau apa? Kan, ya kita kan ada cari solusi lah. Solusi dia mau nggak? Kalau nggak mau, nggak boleh. Ya berarti kan ujungnya jadi kayak gini kan perceraian. Bukan. Oh, akhirnya dicerai. Iya, ini masuk ke 300 sudah. Jadi 301. Oke, gimana? Ujung-ujung jangan pakai masih ada tengah. Karena gini. Enggak, sorry, gue mesti disclaimer dulu ya. Ini kita bahas yang part ini nih, Cacat Bar ini kita sama sekali nggak ada niatan mau ngata-ngatain ya. Ini cuma berandai-andai dan ini pure dari data yang ada di. Dan ini cuma pendapat pribadi gitu. Ya betul, jadi nggak ada sama sekali unsur mau aneh-aneh apa. Iya, karena gini kan di agama juga kalau sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan, kan kita bisa boleh diperbolehkan ya untuk menikah lagi ataupun kita talak segala macam itu boleh gitu. Itu kan keputusan. Makanya kan keputusan talak itu kenapa di perceraian dalam agama ya diberikan kepada cowok, karena cowok tuh lebih bisa bukan kalau ya lebih bisa nahan lah buat ngomong gitu. Maksudnya gini, kalau istri bukannya nggak bisa menahan ya, sekarang gini, istri ngurus anak terus suaminya begitu misalkan yang macam-macam pasti kan dia ngedumel mulu. Kalau dikasih ke istri, gue talak udah berapa 100 kali talak bisa jadi kalau itu kata-kata talak diberikan ke istri. Karena wanita lebih emosional gitu ya. Iya, karena kan misalkan dia lagi head di awal-awal kan benar. Itu temperamen ya. Iya, lakinya udah berapa kali talak. Pasti nggak mungkin dikasih 3 kali tuh kalau perempuan bisa talak bisa sampai 100 kali baru beneran. Nah, kita kan 3 kali cowok kan. Oke. Kalau lu? Enggak, lu kalau ngomong ke gue. Kalau lu bagian lu. Kalau ada cacat badan. Iya, ya balik lagi posisi. Nggak ada tadi. Ya nanti gue beliin tangan robot lah. Ya terserah. Jadi big boss. Nah, terus kakinya nggak ada, bikin kaki robot. Ya sama, robot semua. Terjadi sama cyborg. Ya lu gimana? Lu jadi Robocop. Ya itu tadi, maksudnya selama masih bisa disolusikan ya dicari solusi dulu. Maksudnya cacat yang terus terjadi dia nggak bisa sama ngasih kebutuhan biologis lu lagi gitu, nggak apa-apa lu main di kamar mandi gitu. ya gue pasti akan ngomong bahwa lu main di kamar mandi. Sama aja. Enggak lah, maksud gue ngapain di kamar mandi juga di depan dia. Gini loh, kan kalau gini loh, ngapain dong? Gak usah depan dia aja main dia. Lah, ngapain? Enggak, maksud gue gini, partnya kan banyak ya, nggak cuma satu. Ada beberapa bagian yang bisa dimanfaatkan, dikelola gitu. Iya, misalnya udah nggak bisa, misalkan semuanya nggak bisa, kayak kuburan. Kasihan banget, itu namanya siksa neraka, itu namanya, tau nggak? Itu namanya disiksa bisa-bisa, kasihan. Mendingan meninggoin kalian kalau udah kayak begitu. Lah iya dong, seluruh bagian yang fungsional mati semua. Tapi itu mah udah kayak koma. Gak bisa apa-apa. Tapi kan koma kalau utuh kan masih bisa gesek-gesek. Nggak maksud gua gini, maksud gua kalau nggak maksud gua lu nggak masalah gesek-gesek doang gitu. Ya tadi kan, aduh gua mesti nyebutin. Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Masih ada mulut,
Oke. Masih ada tangan. Berarti nggak apa-apa, bisa tuh. Cyborg. Karena orang lagi pak ngapain pak? Oh ini lagi menyalurkan. Ya nggak main di kamar mandi, nggak usah ngapain Iyalah. di depan dia gitu. Kan bisa otomatis ya dia. Ya gitulah kalau gue gitu, intinya selama masih bisa dikondisikan dikondisikan. Oke, sekarang Edi Dulu nih, oke. lu dulu. Iya, maksudnya kan. Ya, kembali lagi kan kalau namanya musibah kan gak ada yang tahu gitu kan. Sebisa mungkin ya gue rawat dan ya seperti yang tadi teman-teman ngomong gitu, kita mesti jujur apa adanya. Kalau kita butuh apa kan kita bisa negosiasi lah, kata-katanya bisa ini dulu nih, kalau gue begini-begini gimana ya kan. Kalau nggak cocok kayak itu jadi cerai gitu kan. Tapi kalau masih bisa lanjut dan masih bisa melakukan hal-hal yang kita mau, ya udah lanjut gitu loh. Dan selama kita secara ekonomi dan mental masih kuat ya why not gitu loh. Tapi memang itu yang bikin jadi ada perceraian ya setelah. Nah iyalah, berat soalnya Pak. Iyalah, karena ya realistis aja lah, kita dari awal kan nyari yang sempurna, sesempurna mungkin kan secara fisik. Ya kan, kita dari awal udah nyari yang sesempurna mungkin physically, sifatnya. Jadi terus tiba-tiba ada perubahan di situ, apalagi yang perubahan yang signifikan dari segi tampilan, pasti kan kita akan ya ini gue bukannya gimana ya, tapi ibaratnya kita beli mobil nih mulus, terus ditabrak orang penyok segala macem, kan beda tuh rasanya. Kan bisa diganti cyborg. Iya sih, benar. Ya oke lah kalau gitu, sebelum makin panjang kita lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya ada kawin paksa di 377. Ini Oh, perhitungan banyak. persen kan ya? Kalau ini sih wajar sih. Persen kan? Bukan, ini totalnya total dari sekian banyak, itu dari sekian banyak ini ada 300. Oh, oke. Kasusnya itu. Kasusnya ya, berarti kawin paksa ada 377. Kalau ini sih udah nggak usah dikomentarin ya, udah paham ini lah udah, ya. ya berat sih. Bisa karena perjodohan yang dipaksa, Betul, bisnis, bisa ya karena ya terus bisa juga karena MBA. Ada yang ekstrim kalau kayak di kampung-kampung punya utang, anaknya di juragan ya kan. Iya, itu kan dipaksa gitu dan akhirnya ternyata mereka nggak cocok, nggak klop. Betul. Yang mungkin yang laki-laki juga nggak suka bisa, begitu juga sebaliknya yang perempuan nggak suka, baru dipaksa, akhirnya cuman ya perselisihan sampai perselingkuhan dan lain sebagainya, terus akhirnya udah bubar karena dasarnya paksaan. Bahkan yang merit kayak sedih juga lama-lama kan cuman gara-gara ada tai gitu dan lain sebagainya kan. Akhirnya ternyata memang secara karakter mereka nggak sesuai gitu. Atau buat bayar utang bapaknya Itu di kampung-kampung tadi saya sudah bilang. Nah, oke. Jadi itu ya udahlah, udah gampang lah ya itu di dalaminya nggak dalam-dalam amat. Iya, udah gamblang banget gitu. Nah, yang selanjutnya ada madat. Madat itu apa ya? Madat narkoba. Madat candu. Rokok Oh, bisa pecandu. juga. Ada juga rokok juga bisa termasuk kan. Itu ada 383. Mungkin Itu suami atau istrinya kecanduan disuruh berhenti nggak mau gitu. mungkin udah sampai jual-jual gitu kali yang Bisa. udah ekstrim. Tapi lebih banyak kayak narkoba ya kayak gitu. Kayaknya sih iya sih kalau udah Pokoknya sampai yang menyebabkan kecanduan dan tidak bisa dihentikan, madat sudah pasti. kecanduan pornografi. Judi tapi nggak masuk madat. Kenapa lu ngeliatnya ke situ, maksudnya apa? Oke, berarti kalau narkoba kayaknya wajar sih ya kalau sampai udah Wajar, kecanduan iya. parah di Kecanduan cerai itu parah, udah kan. Akhirnya kan ngerusak semuanya. Ya kalau kata-katanya kan sekali di rehab, oke, 2 kali, 3 kali ya orang udah capek lah gitu lah. kecanduan alkohol juga bahaya kan. Nah, bahaya Jadi juga. KDRT kan. Yang tadinya ringan minum doang jadi semuanya dilakukan. Iya. Benar. Lanjut. Oke, lanjut selanjutnya coba dibaca Mas Adit. Zina. Hah? Zina the Warrior Princess. Zena. Penyebab perceraian yang berikutnya adalah zina 690. Ya ini Pasti. yang tadi kita bahas berarti Fix. nyambungnya ke perselingkuhan. Oh, ada di satu kampung gue baca. Nah. Gue nggak tahu kampung mana. Jadi memang cewek-ceweknya itu bersolek. Gitu. Oh itu Dandan. kemarin gue juga baru baca tuh. Terus? Dan cakep-cakep ceweknya. Betul, Jadi betul. emang dia itu bukan dia sih. Mereka. Kebanyakan di sana emang dipersiapkan orang tuanya. Kalau misalkan ada pendatang Dari kota gitu. Iya, betul. yang nyari istri buat kawin siri, tuh, emang dipersiapkan buat itu. Jadi
Jadi mereka pun juga tahu kalau someday misalkan dia ditinggalin, mereka udah siap. Udah kadang-kadang ada yang apes dia belum nyiapin harta terus ditinggalin, tapi ada yang udah ngumpulin duit dulu nih. Jadi kalau misalkan dia ditinggalin udah aman gitu. Tapi mereka tahu bahwa someday kalau misalkan ini tuh nggak akan pahit-pahitnya dia ditinggalin sama suami itu, dia udah terima aja gitu. Jadi emang nyari siri aja. Ya syukur-syukur dia bisa dapat yang jadi utama gitu. Ada tuh. Jadi kayak ini kali jatuhnya ya, investment gitu kali ya. Iya. Jadi kayak kontrak gitu. Iya, tapi hubungannya sama Jina apa? Ya, itu kan perceraian. Perceraian kan? Intermezzo doang. Ya. Berarti itu dia udah punya suami tapi dia dijual juga gitu. Bukan. Suaminya punya istri gitu. Ya, yang cowok itu udah punya istri. Yang cowok yang mau Jadi orang kota nih datang ke kampung itu cari istri muda gitu. Kawin-kawin Sirian gitu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Jen. Poligami. Ya. Oh, banyak sih itu emang. Jadi nggak Berapa mau tuh? lah 874. Nah, ini berandai-andai lagi nih. Nah, coba kita andai-andai lagi. Kalau pasangan kita poliandri kemana? Kan kalau poligami udah standar gitu biasa. Cuman mungkin ini maksudnya poligami yang tidak disetujui. Iya betul, Iya, karena pasangannya mau Iya, dia kan poligami, percaya. jadi bercerai gitu. Berarti mungkin termasuk siri itu juga kali ya. Siri mah kalau poligami kayaknya lebih ke sah gitu lu Sah. ngomong. Tapi ke- ini nggak siri sah. Enggak, maksud gue Oh, lebih yang ke beda di ngomong. agama juga Lebih ke sebenarnya. ngomong Oh, kayak iya, gue mau iya. nikah lagi nih gitu. Kalau kayak Iya, yang tadi mungkin kan diem-dieman gitu ya. mungkin datang diam-diam gitu kan. Atau tiba-tiba pulang-pulang bawa istri satu lagi. Bisa jadi. Bisa jadi, kan? bisa Ada kan? jadi. Kejadiannya jadi tiba-tiba si cowok dia pulang. Pokoknya ketahuan ada lah cewek istrinya. Ditanyain, ini siapa? Ini istri gua yang kedua gitu. Atau kayak tiba-tiba sertifikat tanah namanya udah ganti jadi tadinya nama istrinya atau ini nama siapa ini cewek gitu. Oh, itu istri saya yang sekarang. Iya. Tambahan gitu. Betul. Nah, kalau lu Kenapa? misalkan istri lu mau Enggak. duain lu, Enggak sih. nggak Nggak terima. bisa ya, kalau itu Nggak nggak bisa. Oke, kalau lu, Dari awal gua udah ngomong sih. Sama lah. kalau gua kasih, tapi gua boleh nikah juga. Anjir. Oh jadi samaan, banyak-banyakan gitu. Iya, kalau dia Kalau- dua, gua dua. Gini, Jadi kalau Jadi kosong ya. ditambah lagi gini, kalau gue sih sebenarnya ada salutnya juga ya sama orang yang berani poligami ya. Karena dia mungkin kayak prepare gitu. Gue kasih salut aja, cuman itu bukan bukan ranah gue gitu loh. Karena gue ngerasanya gini, kayak satu itu aja kan nggak habis ya. Iya. Satu ya, terus habis itu satu itu juga apa sih? Kena itu. Oh kena ya. Terus satu itu juga kayak masih kita harus bisa adil dan lain sebagainya. Jadi kalau gua sendiri gua nggak ngikutin poligami. Sanggup lah gitu ya. Tapi kadang-kadang gua juga salut juga sama orang yang Bisa. oh berani lu poligami iya, dan gua pernah tahu juga orang berpoligami tapi dia bisa adil. Ada tuh. Dan Ya, si salah satu- ceweknya diem dulu balik ngomong. Kalau kelas lu main potong aja. Kalau mau ngomong gini. Aja. Saya mana tadi? Iya. Ya itu ya salut aja kalau dia bisa akhirnya membagi balance secara balance. Nah tapi tetap kalau gue sendiri enggak, kalau gue ditanyain walaupun nanti berandai-andai sebenarnya lu bisa balance kagak, gue lebih mending satu. Tapi itu gue setuju sih, maksudnya gue juga nggak pernah mikir gue bisa manusia bisa adil dalam artian Semua hal ya. maksudnya kan ada yang bilang adilnya begini-begini, tapi buat gue ya tetap aja nggak akan bisa. Iya. Gitu Gua kan sih. juga kalau dia ini gua nggak terima, gua terima, tapi gua baru Ya dia dulu ya, Dia dia dulu. dulu. Ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada judi. Nah, ini sudah fix lah ya. 1191 ya, ini orang-orang yang fix ketagihan lah ya. judi yang segala macam lah Agak ya. mirip sama Madat tadi ya. Iya, yang ada addicted kan. Pokoknya udah kecanduan itu kan. Iya benar. Totalnya Iya. udah perabot hilang semua, Betul. itu jualin. Ya, ini- Mending kalau cuma perabot kayak rumah, ada. Ada yang sampai jual anak, Oh iya, ya kan? ada tuh. jual anak, jual istri Iya. buat bayar utang judinya. Gila itu. Oke, selanjutnya Dihukum penjara 1447. Nah, ini gimana? bisa nih? dibahas nih. Coba, ayo. Ini bisa dibahas nih. Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Ya, Jadi kalau lu gimana? Kalau misalkan enggak sih.
misalkan istri lo nih. Enggak, gue menghindari ini sih, pidana sih. Enggak, kan kalau kita berangkat. Ya apalagi Iya, berarti dia nggak sih. bisa. Berarti dia nggak bisa. Kalau udah No. sampai penjara udah no. Lalu gimana? Penjara kan sebenarnya balik lagi ke poin tadi. Kalau misalnya di penjara kan, ya gue terus terang aja ngomong, gue gak kuat. Kalau sama kayak yang tadi. Gitu sih, ya pasti gue terang-terangan ngomong Karena kalau lu yang di penjara, lu minta lu gimana? Lu misalkan lu di penjara dalam jangka waktu yang lama. sama aja, gue balikin gitu kan. Kalau misalkan gue nggak bisa kasih ini, dia kan misalkan dia pasti ngomong misalkan aku nggak dikasih kebutuhan ini, ya gue pasti balikin ke dia. Ya terserah kamu mau cerai atau gimana, karena emang gue udah nggak bisa ngasih gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain Nggak juga. bisa Bukan ngapain. lu yang nyerahin aja. Maksudnya? Bukan lu aja yang nyerahin. Ya karena kan Sadar ya, diri gitu loh sebagai lelaki. Lah kan lu belum jawab nanya balik. Mana sih? ya itu kan kalau gue kan Gantian kalau gue kan pengennya mempertahankan gitu. Kalau gue kan pengennya mempertahankan. Tapi kan ini posisi dibalik kan, dia ngomong kan, karena gue bilang gue emang nggak bisa ngasih. Jadi terserah lu mau selalu gimana. aja biar dia milih. Nah, kalau misalkan narkoba, Kok ini beda? Maksudnya gimana? ya, Dihukum kan. ketahuan, anggaplah belum dihukum lah, belum sampai dihukum. Tapi lu tahu pasangan lu nih ternyata narkoba. Itu tadi. Ya rehab lah. Rehab. Kalau nggak bisa juga, Ya nggak bisa, udah. nggak bisa. Lu juga sama. Enggak tahu. Mau belum nikah? Misal punya pacar. Ya lu pasti diputusin kan. Itu gampang. Gampang. Karena kalau belum nikah kan belum ada urusan sama keluarga, belum ada anak. Lebih Jadi berat. pikirnya nggak Pikirannya lebih panjang. panjang. Dihukum Kalau penjara lu- ya. Apa? Jadi untuk lebih. Penjara tadi. Nah, Kalau penjara tergantung kasusnya kalau gua. Ya misalkan istri lu dihukum, ya amit-amit ya. Ini kan ngomongin orang aja, misalnya 10 tahun misalnya. Ya kasusnya apa? Ya bunuh orang misalkan. Kenapa bunuh? Ini ngapain kan? Coba bukan. Bener dong. tapi bener. Tergantung kalau misalkan bunuh Enggak, orang. yang dibahas ini dia dihukum 10 tahun, ya gini lah, oke lah dari sisi Harus ada kronologisnya dulu. Enggak, misalkan bukan salahnya dia, misalkan Nah. asal dia 10 tahun gitu. Lu mau nerima dia nungguin gitu berarti. Ya gua kan berusaha nungguin. Karena emang bukan salah dia. Iya. Usaha ya. Berusaha, Nah, berusaha. kalau dibalik lu yang 10 tahun terus dia ngomong kamu nggak bisa ngasih kebutuhan ini, kebutuhan itu. Ya udah. Pakai ini nggak ada yang utuh gitu. Mau gimana lagi? Iklan ya. Mau gimana lagi kalau udah gitu? Sama lu balikin ke Iya. dia juga mau. Dan gue mikirnya juga kasihan juga anak gue, misalkan gue udah punya anak gitu ya, terus Iya. anaknya ntar sama teman-temannya, oh bapak lu penjara. Residipis, mati. Kasihan gitu. Nah, Koet, Sama sih kurang lebih kayak. Jadi kita mesti lihat dulu duduk perkaranya gimana gitu loh. Ini kasusnya apakah parah apa enggak ataukah benar Nanti bisa apakah dibicarakan difitnah. atau enggak. Soalnya kalau di negeri Otni ini, Somalia ini kadang-kadang ada korban fitnah gitu loh. iya. Kita nggak berbuat tapi bisa masuk penjara gitu loh. Itu. Ya, berarti Dan- intinya sama. Sama. Ya. Oke. Oke, Lanjut. lanjut ya. Lanjut Jen. Murtad. Nah, Wah, berat juga. 1635. Ternyata murtad di atas ini ya, di atas di penjara ya. Iya, iya. Ya karena kita Terus memang lingkungan. bangsa ini kan, apa? Karena ya setahu gue juga merit itu ya rata-rata ya agamanya sama. Sama, ya. Kalau bisa, Sebisa mungkin sama, ya. Sebisa mungkin kan. Dari agama manapun pasti nganjurinnya sama kok. Iya. Ya kan? Begitu memang. Ini sih ya menurut gue no debat sih, maksudnya karena kan dari awal kan emang tuntunan agama kan nyarinya yang sama kan, ya kan? Kita tahunya sama, terus ya kita lihat bibit bobotnya bagus ya kita merit. Tiba-tiba dia udah berubah ya berarti kan udah bukan sejalan lagi. Meskipun ya itu doang yang berubah gitu. Iya, ya bukan itu doang sih. Misalkan simpelnya kan gini ya, menurut gua aja ya, menurut gua simpelnya gini. Kalau kita habis berhubungan itu kan kita kan mandi wajib ya, kalau yang muslim ya, karena membersihkan najis. Ya istilahnya menurut gua aja ya, menurut gua nih gua nggak tahu bener apa enggak. Tapi kan kalau yang istri misalkan beda kan, berarti kan dia nggak jalanin itu kan, cuman mandi biasa kan. Anggaplah ya udah karena aku ngerti itu, aku tetap jalanin itu karena aku tahu kamu begini gitu. Ya nggak bisa, karena kan beda, udah beda agama. Berarti kan dia nggak menjalanin tadi apa namanya mandi wajib tadi. Ya sekarang gini, berarti kan logiknya adalah kitanya udah suci,
dia masih dalam keadaan yang nggak suci dong. Berarti lu selama itu berhubungan dengan yang nggak suci, ya menurut gua aja. Itu hal yang simple, satu doang. Ya. Lalu ini Belum. lu mau jawab dulu? Wait dulu deh. Wait dulu. Oke. Jadi kalau masalah murtad ini atau beda agama atau pindah agama tiba-tiba ya, alasannya apa dulu? Kenapa? Pasti ada. Ya pasti dia bilang kepercayaan yang baru ini menurut dia paling benar. Iya, Pasti itu lebih benar. logik. Jadi ya. Gitu. Nah kalau dia katanya udah merasa yakin dan keyakinan, kalau gue pribadi, misalnya gue punya istri gitu, aku mau pindah agama ini, alasan aku gini-gini, ya udah nggak apa-apa. Kalau gue pribadi nggak masalah. Karena nggak bisa memaksakan kepercayaan orang. Ya, karena tanggung jawab masing-masing. Betul. Kalau gue sarankan gue berpisah sih. Kalau ini gue bisa bilang gue sarankan gue berpisah. Ya gue bukan apa orang yang taat ya. Gue juga sebenarnya belum jadi orang taat sama sekali. Cuman kalau udah beda itu kan berarti kan merubah semuanya. Di tengah jalan tiba-tiba harus beda itu kan merubah semuanya sebenarnya. Dan pasti gue ngomongin ke keluarga juga gitu. Ini sudah pindah gitu kan, entah keluarganya tahu atau enggak gitu kan, gue ngomong mediasi dulu lah ya, dan gue akan mensarankan untuk berpisah gitu. Oke. Lanjut lu? Kalau lu? Oh iya, belum. Udah pasti. Iya, karena jurusannya udah beda. Ya kalau gue udah mau gimana lagi coy. Masa satu bis jurusannya beda gimana? Ya itu udah berat. Ini menurut kita aja ya. Iya ya, ini masing-masing pendapat. Ini kan opini pribadi. Opini pribadi. Ya, jadi nggak perlu diperdebatkan lebih jauh. Iya. Oke. Beda agama sampai langgeng juga ada yang tadi Pak bilang kan. Ada memang sampai meninggal ya. Oke, lanjut ya. Di berikutnya ada mabuk, itu ada 1781. Ya udah ya, sama lah kayak yang tadi kita bahas kalau mabuk kan, efek panjangnya. Nah, ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, gimana kalau itu bisa jadi karena tabiat. Tabiat yang mungkin disembunyikan gitu nah, kan. Kalau lu gimana? Ya itu tadi gue kasih tahu. Enggak, gue nggak butuh penjelasannya, gue butuh jawaban. Kalau lu ternyata pasangan lu KDRT. Aduh. Kalau itu ya. Bisa lu disiksa atau anak lu disiksa. Gue disiksa. Iya. KDRT kan Ya, gitu. anggap aja pokoknya dia main tampar, main pukul, main lempar piring, main apa gitu. Kalau itu bisa aja kan update status. lempar pisang itu masuk KDRT nggak sih? Tapi beneran nggak sih lempar pisang? Enggak. Oh, enggak. Itu kan perandai-andaian. Oh, misalnya gue dilempar pisang terus gue nulis di sosmed. Oh iya. Oke. Jadi Bukan gimana? gue dilempar pisang beneran. beneran. Lempar pisang dikasih dikasih pisang. Misalkan lu nih. Gitu. Misalkan lu. Pisangnya 5 sisir gitu. Satu tandan. Gimana kalau istri lu ternyata KDRT? Nggak usah ngomongin ke anak dulu deh, kalau dulu. Ya kedua gue selesain dulu gitu. Terus dia bilang, tapi aku emang begini, aku tuh nggak bisa kalau nggak nampol. Ini bininya sadisme ya? Mantan UFC gitu. Anjir, mati. Ya gue tetap harus akan ngajarin dia dulu, berusaha semaksimal dulu gitu, karena ada yang banyak sekali sih yang beberapa bilang oh itu memang tabiat, memang aslinya begitu, tapi gua kalau udah jadi pasangan gua yakinnya itu kayak beberapa curahan stresnya dia gitu. Dan gua akan berusaha keras sih untuk itu tidak sampai ke perceraian sebenarnya. Tapi kalau sudah sampai mengena di luar gue kayak lagi baru pertimbangan ke anak tadi kayak membunuh anak iya gitu kan. Itu udah kriminal. Berarti endingnya jelas ya gitu ya. Dan takarannya juga gitu. KDRT kalau stres kan berbeda ya sama KDRT yang memang dia doyan tiba-tiba nikam gitu kan, tiba-tiba lagi jalan gitu ditusuk gitu. Itu kadang-kadang udah pembunuhan. Itu udah hobi gitu. Oke. Nah, kalau lu ya? Ya sama sih. Kalau misalkan dirubah dulu. Iya. Sama kayak narkoba gitu berarti ya? Iya, sama. Kayak misalkan mungkin dia lagi stres banget, terus tiba-tiba kita berbuat kesalahan yang fatal atau apa, akhirnya kita ditampar atau apa, ya kita kan pasti mikir gue juga salah gitu. Maksudnya perbuatan gue juga
menurut kita udah nggak bisa ditolerir. Nah, tapi kalau ini gue yakin pasti sering, maksudnya bukan cuma masalah besar atau apa, pasti rutin sampai akhirnya cerai. 4.000 ya. Tapi kan nggak juga, banyak juga yang baru ditampol sekali atau ditampar sekali udah langsung KDRT. Mental tempe. Ya, itu sih. Lu? Ya, kalau gue ini tadi gue udah dapat lupa tadi. Lo bingung lu. Yaudah, Remi lu. Remi dulu deh, gue tadi lupa. Misalkan istri lu. Gue ya sama sih, gue pasti akan coba ngomong dulu kayak lu kenapa sih begini? Oh iya. Apalagi baru ingat. Oke. Gue jawabannya nggak jelas lah pokoknya terus. Ya, selama kalau KDRT-nya cuma lagi main sih nggak apa-apa gitu. Gue udah tahu pasti ngomong gitu. Emang fetis. Iya, emang fetishnya begitu. Tapi bener loh, ada juga yang keliru loh mentafsirkan KDRT. Contohnya? Kayak misalnya gini, seiring waktu gitu, kita sebenarnya bukan KDRT tapi gemes. Ada lebih yang pernah bilang, gitu ya. Iya, tapi dianggapnya kok kamu nyangkitin aku, terus habis itu malah dilaporinnya dia kasar gitu, KDRT dia. Ya itu emang mau cerai aja sih. Iya. Atau memang baiklah kita memang ada masalah di komunikasi gitu kan. Kesininya justru malah baik, dia semakin sayang sebenarnya. Udah semakin gemes gitu. Ih, plak gitu kan, udah dibilangnya KDRT. Oh enggak lah. Gigi copot. Belum sampai situ. Cuman kejadian ini kadang itu belum sampai Berarti luka atau apa apa. sensitif aja gitu orangnya. Iya, karena sebelumnya nggak pernah dibegitukan gitu loh. Jadi tiba-tiba begitu kayak Iya. ini kenapa nih kok jadi ada kontak fisik gitu Misalnya kayak ya paling ini coba misalnya kayak nyubit pipi gitu. Kadang-kadang kan ada yang orang mengekspresikan itu karena gemes. Ada gini, gedung gitu kan. Gitu. Tapi karena nggak pernah kan sakit kan. Iya. Terus habis itu mungkin nepok bagian badan misalnya atau narik misalnya karena dia saking nafsunya gitu, ditarik katanya bekas gitu. Tapi dikiranya KDRT, bahkan bukan orang lain yang lihat tapi si pasangannya sendiri bilang kok kasar banget sama gue gitu loh. Padahal sebenarnya itu salah tafsir gitu lah. Ekspresi sendiri, salah tafsir dari ekspresi si yang sedang merasakan. Tingkah gitu. Tapi ya bisa diperbincangkan sebenarnya. Itu mungkin ini Pak Adit bagi kubur kedua bisa terjadi seperti itu. Bisa. Ya bisa juga. Atau baru merasa sayang lagi gitu bisa juga gitu kan. Baru revive prosesnya. Ya, atau memang dia dasarnya orangnya cuek gitu kan. Baru sadar gitu. Terus semakin kesini kok gue semakin ini nih semangat nih gitu. Semakin bergairah nih sama dia nih gitu. Di ekspresi ceplek gitu kan. Lu kok keras kok sakit gitu. KDRT gitu kan. Udah lu ke ruko sebelah. Oke ya, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya ada meninggalkan pasangan. Ini maksudnya gimana? Cabut aja. Kabur. Oh, nggak pulang, jadi pergi nggak kembali. Bangkoi. Berarti ini bisa cerai sepihak ya berarti ya? Kalau kayak gini. Bisa. Jatuhnya iya. Jatuhnya iya. Misalnya istri ditinggal, suaminya nggak balik-balik tuh, terus istrinya Bisa kita mengajukan perceraian. Jangka waktunya tau gak lu? Sebenarnya kan gini, kalau dia ditinggal sama sekali kan, kalau di agama dia nggak bisa nafkain berapa kali, ya kan? Kalau itu dia tinggal begini dia nggak nafkain, nafkah kan banyak ya, sama kebutuhan dia kan banyak ya, nggak cuma itu doang, misalnya kebutuhan biologis juga segala macam dia merasa nggak dapet, berhak dia ngajuin cerai gitu. Dan alasannya jelas ya, memang nggak pernah ada gitu orangnya kan. Jadi nanti dicerai ya paling dianggap meninggal aja si yang begitu pas gugatan cerainya. Karena kan kalau misalkan yang pihak misalkan yang satunya nggak datang kan udah selesai itunya cerainya. Nah, ini gue ada pertanyaan nih yang berhubungan dengan meninggalkan tapi tidak meninggalkan. Nah, ngomong-ngomong ini tadi 39.359 ya. Lumayan lompatannya gede ya. Yang tadi yang KDRT dari ribuan jadi puluhan ribu. Yang KDRT tadi 4.972, yang meninggalkan pasangan 39.000. Dari 4.000 ke 39.000. Hampir 2.000%. Nah, ini gue ada pertanyaan nih. Kalau misalkan lu pasangan lu nih tiba-tiba hilang. Hilangnya bukan kayak gini ya. Kalau ini kan kayak mungkin dia kayak memang sengaja pergi. Tapi ini misalkan nih lu lagi ke satu tempat terus dia menghilang.
Nah, lebih dari 5 tahun gitu nggak ketemu. Nah lu gimana? Kira-kira lu jangka waktu lu nunggu tuh sampai lu akhirnya apakah lu nikah lagi atau lu akan tetap udah gue single aja atau mungkin gua akan tetap nungguin atau gimana? Tergantung. Kalau kita udah punya anak kan anak harus ada yang ngurus. Kan lu bisa ngurus. Nggak bisa. Kalau sendirian itu berat. Maksudnya gini. Karena di rumah itu harus ada yang benar-benar yang sayangnya tuh beda gitu, yang benar sayang ke anak kita gitu. Kalau misalkan kita kerja di rumah dibantu sama siapa kan kita nggak tahu kan pendidikan dan segala macam gitu kan, rasa sayangnya kayak gimana. Tapi kalau kita nyari yang benar-benar lagi yang paling nggak mendekati istri kita yang hilang misalkan, kan bisa ngerawat anak kita, gitu sih maksud gua. Kalau gua sih lebih ke sana dulu. Kalau punya anak, kalau nggak punya anak ya baru jangka berapa tahun gitu. Gua sih nggak kuat lama. Iminnya lemah. Itu jawaban yang gue tunggu dari tadi. Di balik jawaban filosofis itu tersimpan jawaban yang sebenarnya. Itu dari tadi gue cuma nunggu itu doang, cuma dia muter-muter aja. Iya, biar lo kelamaan nunggu. Kalau lu? Ya ada batas waktunya. Ada batas waktu. Misalnya 5 tahun itu juga udah termasuk lama sih. 5 kali lebaran kan. Mana nih orang nih gitu kan. Tetap pasti berusaha nyari terus gitu kan. Sampai 10 tahun. Nah, kalau tiba-tiba nih anggaplah lu akhirnya nikah lagi. Terus tiba-tiba balik lagi dia. Ya resiko. Iya. Aku tersesat, Mas gitu. Oh. Kok bisa? Ya kan waktu itu kita jalan-jalan di yang lagi camping itu. Nah, terus aku kayak ditarik sama ada yang menarik aku, terus akhirnya aku kayak nggak bisa pulang. Akhirnya aku ini baru bisa pulang lagi. Nah, itu namanya halu sih. Enggak, itu mah gampang jawabannya. Tapi pas kita mau merit sama yang misalkan merit sama yang barunya kan kita ngomong alasan kita menikah lagi karena dulu punya istri, dia pergi begitu aja hilang gini. Bukan pergi begitu aja. Iya, misalkan hilang, kita udah mencoba nyari gini kan. Nah, makanya kita nikah lagi nih. Dia kan pasti tahu kita terus terang. Begitu dia balik, ya kita terus terang lagi. Begitu kamu pergi gini ya dirembukin aja bareng-bareng. Ya syukur-syukur bisa jadi istri satu. Tapi kan bukan kemauan kita. Kalau misalkan kita balikin lagi kita balikin lagi. Aku kan udah sama yang baru karena kamu hilang gimana? Iya, benar. Gitu sih. Tapi kalau dari ini meninggalkan pasangan berarti memang ada niat. Iya, memang. Iya, kalau dia sih beda nih ininya. Bukan pasangan hilang sih. Iya. Kalau gua kan tadi berandai-andai seperti biasa. Ya ini mengkolerasi topik aja. Iya. Kalau lu? Kalau gue kalau hilang ya nunggu dulu lah sejam 2 jam. Sama aja. Lebih parah lagi ya. Lama lo gitu. Nggak kuat lama-lama juga. Kebetulan udah ada yang ada lagi nih langsung saja. Tidak usah lama-lama lagi. Segera-segera. Ini rezeki dari Tuhan. Kenapa baru sekarang? Betul sekali nih. Anak-anak pasti setuju semua. Saya bebas. Gitu ya. Bisa ya 2 jam. Ada orang 2 jam gak pulang, gua talak tuh lah. Bego. Oke, lanjut ya. Selanjutnya. Oh, lu belum. Sorry. Lu gimana? Enggak, ini gua ada intermezzo sedikit baru gua ini ya. Jadi dulu nenek gua punya ibu ya kan. Zaman dia itu zaman Jepang kan. Nah, ibunya dia ini diculik sama Jepang. Oke. Pas dia umur 5 tahun. Itu kongguyut gua, bapaknya nenek gua. Berapa lama dia nungguin mamanya nggak pulang-pulang kan, neneknya itu istrinya ya. Akhirnya setelah dia 20 tahun baru nikah lagi. Nunggunya selama itu. Sesetia itu. Tapi kembali gak? Enggak lah, gua ke Jepang. Oh. Nah, kita nggak tahu dia hidup apa Yeah. di rumah gimana ya kan, Yeah. nggak tahu ya kan. Nah, kembali lagi ke topik, kalau gua misalkan ngilang gitu ya, ya paling mentok nungguin setahun lah, itu udah paling inilah. Lu setahun nggak pulang sih kebangetan lah gitu kan, apalagi tanpa kabar gitu kan. Yeah. Namanya hilang atau gimana nggak ketemu, ya udahlah seperti yang kalian tadi bahas ya, udah resiko gitu kan. Yeah.
Karena kita manusia punya limit. Iya. Seperti kartu kredit. Oke ya. Lanjut. Oke, selanjutnya ada ekonomi. Nah, baru ini masuk sih. nih ekonomi nih. 110.939. Double the number ini. Naiknya jauh. 3 kali lipat ya. Iya, hampir 3 kali 39 ke 110. Faktor ekonomi itu berarti gimana ya? Ya nggak Apa? bisa Hidup susah gitu. nafkain pasangannya, maksudnya nggak bisa nafkain sewajarnya yang menurut pasangannya. Karena kan sebetulnya nafkah itu kan asal kedua belah pihak ikhlas gitu, setuju. Kayak gini, misalnya gini, kan kita namanya nafkah itu kayak misalkan berapa duit yang kita mampu nih ngasih nih, misalkan satu bulan misalkan 300.000, ya kan ngasih istri, ya, istrinya setuju, ya nggak apa-apa, mungkin nanti bulan berikutnya lebih parah lagi, sama lagi, nggak maksud gua, nggak, yang penting 300.000 aja sehari ceban aja, ceban hari ini dapat apa? ya maksudnya yang penting, yang penting istrinya ikhlas itu nggak apa-apa sebetulnya, tapi ya istrinya juga berhak juga kalau misalkan merasa itu nggak cukup, akhirnya dia akhirnya dimutusin cerai juga nggak apa-apa gitu. Setuju aja. Udah kamu cari suami lagi deh. Kita nggak cerai, cuma kamu cari aja ya. Buat nambah-nambah nafkah. Ntar bagi-bagi. Kalau gimana? Ini apa sih pertanyaannya? Bingung. Tentang ekonomi. Oh iya. Perceraian karena ekonomi. Ya kalau lu ternyata nggak bisa memberikan yang dia mau ya, maksudnya kan kayak yang tadi Jenny bilang kan, maksudnya Secara material. karena kan orang punya ininya beda-beda tuh, ya kan, kayak tadi si Koet cerita kan dikasih 10 juta per bulan kurang, itu ada lagi yang 500.000 cukup. Oke, tapi ini sebelumnya ini kan data 2022 ya. 2022 kita kan kalau gue sih ngelihatnya memang terrealisasinya itu juga gara-gara COVID salah satu sebabnya. Jadi kan memang ada kayak di PHK lah. PHK, terutama PHK ya. Wah panjang itu kan ngomongin perekonomian dunia. Betul banget. Tatanan dunia makin kacau. Karena berubah kayak habit sebelumnya secara finansial itu kan jadi terpaksa harus berubah. Ada yang nggak tahan gitu kan, atau harus mengurangin kebanyakan dan sempat nggak jelas toh. Ini harus sampai kapan nih gitu, kita harus bilanglah kasarnya hidup hemat lah, kita harus sampai kapan? Ini sampai kapan? Akhirnya nggak tahan. Sedangkan ya rumput tetangga juga agak sedikit lebih hijau gitu kan. Mungkin di sana bisa nih gitu. Akhirnya ya balik lagi ada yang tadi mungkin sedikit perselingkuhan dan sebagainya, terus memutuskan ya udah gue sama yang sana aja, lu sama hidup lu dan lain sebagainya. Tapi emang ekonomi sebenarnya kalau lu gimana? Kalau gue lihat dari dulu sih kalau ekonomi itu karena ketidaksiapan biasanya rata-rata. Gue belum nikah jadinya. Ya, kira-kira aja kalau dalam kondisi tertentu pasangan lu merasa tidak cukup dengan apa yang lu berikan, terus dia minta cerai. Gue bekerja lebih keras. Lu berarti akan negosiasi dulu. Tunggu deh, gue usaha lagi. Ya kurang lebih sama. Jadi kalau masalah ekonomi ini kan seperti yang tadi kita udah pada ngomong, kita mesti ini dulu diskusikan secara bener-bener gitu loh. Nih gue tuh sanggupnya segini. Lu bisa atur nggak gitu kan? Kalau dirasanya memang tidak sanggup, gue mampunya segini, lu mau peras sampai keluar keringat darah juga ya memang nggak bisa. Mau buat apa lagi gitu kan? Karena gini, gue nambahin ya, dalam satu udah berkeluarga ya, karena kan rezeki itu kan buat keluarga, bisa jadi rezekinya itu larinya ke istri, misalkan istrinya kerja, suaminya enggak, atau kebalikannya rezekinya ke suami, istrinya jadi enggak. Jadi sebetulnya satu kesatuan sih sebetulnya. Yang penting kedua belah pihak menurut gue saling ikhlas aja. Lu setuju nggak kalau gue cuma bisa ngasih sekian? Ya nggak apa-apa kok, yang penting aku bisa kawin lagi. Enggak bisa gitu kan? Sama-sama ikhlas aja, misalkan ya gitu aja sih maksud gue. Tapi kalau nggak setuju dikasih dikit ya, iya itu kan hak gitu sih. Tapi ekonomi tadi kan kita ngomongin masalah kekurangan ya. Tapi ada juga yang kelebihan. Tapi dia nggak mau share. Kelebihan bayar. Maksudnya jadi dia punya penghasilan banyak, tapi pelit berarti jatuhnya. Dia nggak mau bagi ke istri. Ngumpet-ngumpet gitu ya? Nggak ngumpet, nggak mau aja. Berarti dia mungkin istrinya kayak ibu rumah tangga, ya kan? Tergantung kan sama suaminya. Terus
si suami ini udah kaya, dia punya rumah, udah ini pokoknya mewah lah gitu. Tapi dia nggak mau share, dia maunya ya udah lu di rumah aja, ngurusin rumah aja. Nah, itu istri nggak dikasih ya karena itu apa namanya overprotective gitu, dan endingnya istrinya nggak kuat. Ya, benar itu sih. Bisa. Kuat lah gitu, nggak mau gue diginin kayak gue di penjara di rumah gue sendiri gitu. Tapi biasanya yang kayak begitu pasti suaminya nggak mau cerai tuh, ya kan? Dia tapi kan udah bisa kalau misalnya dia udah bilang lah, itu kan dulu kan ada yang kabur tuh ya, kasusnya. ada benar tuh. Istrinya kabur, dia lapor entah ke keluarga, entah ke warga, terus akhirnya dibawa ke KUA, terus akhirnya dimediasikan untuk dicerai gitu kan, karena si suaminya nggak mau gitu loh. Nggak mau nih kalau harus gini-gini. Itu lebih kepada laki-lakinya posesif kelas berat itu udah kayak gitu. Pokoknya lu nggak boleh kemana-mana, lu semua ada nih, tapi lu diem aja gitu loh. Ngapain ya semua ada? Ya bagaikan burung di sangkar emas udah gitu. Ya, males juga ya. Iyalah, oke lanjut. Dengan mas Secara ekonomi, ya kasarnya secara ekonomi si perempuan ini nggak punya apa-apa juga kan. Betul, cuman ya pokoknya lu terima yang ada doang gitu. Iya, dan gua udah cerai pun juga kadang nggak nerima Nggak apa-apa bawa juga. apa-apa gitu. Tapi dia butuh freedom. Yang penting itu kan yang paling mahal. Oke. Oke. Ya udah. Oke ya. Nah, yang terakhir kita masih ada yang mau dibahas nih. Yang terakhir adalah perselisihan dan pertengkaran. 1, 2, 3. 284.000. Oh ya, perselisihan dan pertengkaran dengan jumlahnya 284.169. Agak konyol ya sebenarnya. Mungkin ini lebih ke tadi komunikasi. Jadi jelek komunikasi. Nah, ini yang kayaknya mungkin kadang suka dianggap sepele, tapi sebenarnya paling krusial dalam kasus perceraian gitu, komunikasi. Kesannya nih gini, kesannya asal lu bisa curhat, lu bisa ngobrol enak sama pasangan lu merasa komunikasi lu bagus. Sebenarnya bukan itu doang gitu loh. Kalau gue pribadi, gue merasa komunikasi yang bagus itu ketika lu bisa ngomong apa aja tanpa harus ada menyulut api gitu sih kalau menurut gue. Itu yang paling penting, karena ketika lu gak bisa ngomong apa aja ke pasangan lu yang atau istri lu atau suami lu, ya sama aja kayak pacaran ya guys sih. Dikit-dikit salah. Iya, kayak akhirnya gini dikit meledak. Ya itu merembetnya panjang tuh ke perselingkuhan lah, ini itu segala macam. Jadi kuncinya sih itu. Mungkin masalah. Iya. Ya, ini akar masalahnya, sumbernya ini. Betul. Jadi ternyata kan ekonomi aja ternyata bukan masalah masih utama. Iya. Berarti ini kan juga masuk ke habit juga kan kalau kayak benar. gini. Nah, itu tadi makanya dari awal ketika lu pacaran pun juga lu udah mesti mulai bisa selektif gitu, kayak wah ini kira-kira gimana nih ke depannya, apakah gue bisa terbuka sama dia, apakah dia terbuka sama gue, kayak gitu. Iya benar. Penting itu. Karena gini, orang kan beda-beda ya, dan rata-rata kebanyakan cowok itu bukan yang nggak punya inisiatif, cuman kadang-kadang dia karena dia mikirinnya hal yang lain, jadi yang misalkan si ceweknya pengennya begini nih, pengennya A, nah si cowok itu karena banyak yang harus dipikirin, dia jadi nggak mikir sampai A gitu, yang cewek gitu. Sedangkan si ceweknya ditanya diem aja atau apa gitu, tiba-tiba marah segala macam, kok jadi suami kok nggak care banget sih, nggak peka banget, nggak gitu loh. Prinsipnya komunikasi yang menurut gua itu adalah kalau lu pengennya A, lu ngomong A, nggak usah sampai lu muter-muter dulu, lu diem dulu, jangan ngomong aja A, karena kan udah berumah tangga gitu. Kalau lu pengen A, kasih tahu aja. Terus kalau misalkan lu kesel, lu kasih tahu aja keselnya, nggak usah nyuruh orang mikir dulu gitu. Gitu sih. Saya baca pikiran kamu, ternyata kamu lagi mikir sama saya gitu. Kayaknya penyebab utamanya perceraian adalah kamu mau makan apa, terserah. Itu juga bisa dong. Bingung kan gitu ya? Semua dikomunikasiin. Betul. Gitu. Ada tambahan untuk ini? Oh, lu masih ada. Terus tambahannya kalau gua ya paling nggak ada momen pembicaraan lah, misalkan sebelum tidur ngobrol, yang ngobrol aja, yang sesi tanya jawab, ya curhat lah. Aku tuh nggak suka sama kamu tuh begini. Kalau kamu tuh nggak suka sama aku tuh apa gitu. Maksudnya biar terbuka aja bersama-sama, tahu ya aku coba berubah ya gitu. Ya, sama-sama perbaiki. Dibanding ya lu kan jadi suami begitu, lu mikir lah gimana jadi baiknya, jangan gitu begitu. Iya. Langsung kasih tahu aja maunya apa ini. Iya, lebih baik begitu sih. Point. Gua itu poin aja. Lu ada tambahan?
Ya paling itu aja kedewasaan sih, tapi menurut gua ini masuk ke fase sih. Karena ini kayaknya sih kalau gua lihat nih kayak ke usia-usia pernikahan yang muda gitu kan. Dan ada juga yang mungkin memang udah secara umur udah dewasa, udah cukup tua, tapi dia masih belum ada fase kedewasaan yang perlu pengertian lebih gitu loh. Jadi udah pokoknya nikah gitu kan, ada apa juga main terabas saja, ini perselisihan, tengkar, udah nggak mikirin lagi gitu perasaan satu sama lain, tapi ego sendiri yang dipikirin gitu kan. Pokoknya gue maunya gini, dan sampai tadi mungkin salah satunya di komunikasi tadi kan ya, dia nggak bisa, si pasangan entah salah satu udah nggak bisa terbuka gitu loh, karena kalau dia ngomongin tentang satu hal aja itu nanti pasti jadi masalah atau dipermasalahkan rata-rata sih. Benar. Ngomongin jahe gitu nggak taunya terus dia ingatnya timun gitu, terus ingat apa, dan salah satu lagi mungkin ke trauma. Itu yang kadang-kadang gua lihat itu trauma besar. Enggak, dia ya masing-masing orang kadang punya trauma ya kadang-kadang, dan terus habis itu karena dia tidak ada sisi pengertian dan kedewasaan, dia langsung menganggap itu sebagai satu masalah dan mempermasalahkan itu atas dasar trauma. Itu juga salah sih. Tapi yang utama di sini menurut gue ya komunikasi. Betul. Kayak yang dibilang tadi si Jen. Keterbukaan, komunikasinya sama pemahamannya juga gitu. Udah nikah, ya lu harus ngerti dong pola komunikasinya. Mungkin sebaiknya gitu, gitu dipahamin gitu. Entah lu sebagai suami ataupun lu sebagai istri. Benar, gitu. betul. Kita boleh tertutup sama orang lain, tapi kalau sama terbuka keluarga sendiri, pasangan terbuka aja. Ya maksudnya kalau kita terbuka sama lu begitu, ntar kita ngomong sama yang lain salah ya kan? Iya. Oke, nah itu dia tadi penyebab perceraian yang ada di Indonesia dari urutan berapa gue nggak tahu sampai urutan berapa gue nggak tahu. Nah tapi di balik itu kita juga punya ini kita cepat aja ya, 10 cara 10 cara menghindari perceraian dalam berumah tangga. Nah, ini kita ngebut aja nih ya. Yang pertama, menyediakan waktu untuk terhubung dengan pasangan setiap hari, yaitu komunikasi ya, komunikasi. Udah makan belum gitu. Ya. Gua ngaceng nih gitu. Hubungan intim. Ya, itu juga perlu ya. Itu juga perlu karena kalau lu nggak begitu, orang lain yang begitu ke pasangan lu. Ini terhubung, jadi mungkin lebih ke komunikasi ya. Iya kan tadi, itu kenapa jadi hubungan intim? Kan si bangke itu. Selanjutnya ada nomor 2 ada memuji pasangan. Nah, ini juga perlu nih. Oke ya. Puji aja lu wangi gitu. Tapi jangan gini ya. Kamu baik deh bagi duit dong. Kamu kelihatan segeran habis potong ya. Nah, itu detail-detail kecil. Kamu cocok pakai baju warna hijau pupus. Nah, gitu misalnya. Jadi pakai baju warna yang lain enggak cocok dong. Jadi berantem. Nah, itu. Jadi yang lain enggak cocok. Cocok kok. Tadi katanya hijau pupus. Ya yang lain juga cocok. Lu yang konsisten dong, jadi orang dong gitu. Nah, itulah jadinya. Ini masih dikasih notes, jangan lakukan ini kepada pasangan yang sensian. Ya, begitu. Oke, lanjut ya. Nomor 3 ada cintai pasangan dengan cara yang dia inginkan. Nah, ini penting nih. Karena kadang kita merasa kita sudah mencintai pasangan kita, tapi versi kita nggak. Caranya beda. Kayak gue udah misalnya gini contohnya, gue ambil contoh. Gue udah ngelakuin semuanya. Gue nih ibaratnya nih udah cukur jenggot dari A sampai Z. Dari A sampai Z gue udah kerjain. Tapi masalahnya yang lu kerjain dari A sampai Z itu nggak seperti instruksi yang dikasih sama pasangan lu gitu, ngerti gak? Misalkan gue pengen apel. Gue pengen 1 apel, 1 biji apel. Lu bawain gua 1 karung, 1 truk isinya jeruk, semangka, melon, buah-buahan. Iya, buah-buahan dibawa kecuali apel. Apelnya nggak ada. Terus lu ngomel karena gua bilang bukan ini. Gila lu, gua udah kasih 1 truk isinya buah-buahan. Tapi lu malah nggak ngehargain gua gini segala macam. Padahal gua cuma minta 1 apel. Nah itu contohnya kayak gitu, simpelnya gitu loh. Kalau dikolerasikan sama kenyataan, misalkan dia udah dikasih mobil, rumah segala macam, tapi perhatian nggak ada. Nah itu juga tuh. Jadi kayak seakan-akan gue udah kasih lo duit apa segala macam, harta, materi, tapi yang gue butuhin sebenarnya lo nggak kasih gitu. Ada tambahan dikit gak? Ada. Apa?
Kalau gue sih bilang yang ini cintai pasangan dengan cara yang dia inginkan ini nggak cuma dari satu pihak kalau menurut gue. Jadi kembali lagi ke masalah penyesuaian tadi, karena ini kan dua orang berbeda nih, ya kan. Cara mencintai juga pasti bisa berbeda, ya kan. Nah, tapi dicoba untuk mengerti satu sama lain, misalnya laki-laki ya, gue coba si istri minta seperti ini, gue coba deh. Tapi satu sisi si istri juga harus ngerti dia sedang mencoba, jadi tahu gitu loh kalau memang itu kurang, ya dia tidak perlu marah, tidak perlu komplain, tidak perlu yang terlalu over gitu kan. Oh belum, tapi ternyata lama-lama dengan yang kayak gini yang gue tahu nih, akhirnya bisa juga terpenuhi, cuman karena waktu gitu loh ya, dan bisa. Karena pengertian sebenarnya bener tadi ya. Gue mau apel tapi dia buah-buahan, gue mah lupa apelnya. Itu bisa jadi karena sebelumnya tidak terbiasa. Tapi kalau misalnya ngerti, oh ya udah besok lagi kalau minta apel kasih apel aja. Dan itu bisa jadi kayak berkali-kali bisa karena tergantung pasangannya. Nah, ini pengertian di sini. Nah, gue nambahin aja masalah apel ya. Masalah apel. Apel pembelian instruksi apel juga harus jelas. Lu mau apel yang mana? Apel merah apa apel hijau? Khawatir lu udah dibawain apel ternyata lu maunya apel hijau. Bisa jadi. Jadi instruksi harus jelas. Lu pengennya apa gitu sih. Berarti detail ya. Harus detail. Jangan mikir, Ade juga tahu loh, enggak usah gua kasih tahu. Ya juga ini jangan begitu. Kasih tahu aja udah maunya. Apalagi terserah. Gua mau apel warna hijau yang udah dikupas enggak ada bijinya. Clear. Nah, kecuali ya itu balik ke orang masing-masing, kecuali kayak ya lu emang apel mau apelnya apa bodo amat gitu. Tapi kalau lu orangnya yang harus spesifik ya lu mesti jelasin juga gitu. Iya. Udah dibawain, gua maunya apel hijau Malang. Nah, itu. Ya, gua maunya jangan terserah. Apel hijau Malang yang di pasar Malang. Spesifik banget ya. Yang di pasar Malang yang di sebelah sini. Wah, secara sama tambahan lagi, kalau memang sudah berusaha seperti itu tapi ternyata masih belum bisa ya lu jangan terus jadi bete atau jadi kayak langsung marah mempermasalahkan itu, tapi lihat effortnya juga. Minimal udah mendekati. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Nomor 4 ada jaga penampilan. Nah, ini juga nih. Ini juga suka nih. Ya kan? Jadi jangan sampai waktu zaman pacaran kalau mau ketemu dandannya sejam. Cowok iya, ini pokoknya berlaku dua pihak lah. Selalu berlakunya dua pihak kan. Jadi dandannya lama, pilih bajunya ribet, rajin beli baju segala macam, begitu udah nikah ya kan udah nggak dilihat siapa lagi lah. Gue siapa? Begitu juga sebaliknya kan. Ya, kalau di ini ya gue siapa, misal dari posisi yang sana gitu. Jadi intinya tetap harus sih menurut gue menjaga penampilan itu, karena kalau lo nggak jaga penampilan, yang lain yang jaga penampilan ya kalau terus ya, pasangan jaga hati berarti. Hah? Ya, dia nggak jaga penampilan, harus jaga hati biar nggak pindah ke yang. Iya, bukan maksudnya berawal kan dari penampilan. Kayak lu waktu suka sama pasangan awal lu kan bukan langsung dari hati kan, pasti penampilan dulu. Nggak mungkin tiba-tiba gue suka sama lu karena gue tahu hati lu bagus, gue juga hati gue bagus. Nggak mungkin dong. Ya, realistis aja lah. Istilahnya dari mata turun ke hati. Iya, gitu. Penampilan penting lah. Bukan ya, oke ya, sama-sama nyaman lah ya, menikmati satu sama lain. Intinya merasa dihargai. Ya. Nomor 5 ada berkomitmen dalam hubungan. Nah, ini ya udahlah gitu aja. Sudah jelas kali. Iya. 6, lakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Iya, kayak liburan, lo punya hobi yang sama. Nonton, ya kan, belanja bareng, makan cakwe bersama. Apa istilahnya kalau zaman sekarang? Healing, staycation. Gitu. Jangan pas mau ini perpanjang kontrak. Iya. Bisa dia nyelipinnya, mantap. Kepikiran, bagus. Lanjutnya nomor 7 ada saling memberi uang. Saling memberi ruang. Nah, ini penting juga nih. Menurut gue ini mungkin lebih ke apa ya? Privacy ya. Ini me time lah istilahnya. Iya, jadi kayak bukan berarti lu pasangan itu harus selalu bersama, harus tahu segalanya, nggak juga. Iyalah. Nggak perlu, yang nggak dikasih tahu lu ya nggak usah tahu, nggak usah lu harus ngorek-ngorek juga. Karena kalau lu harus tahu, lu akan tahu gitu aja.
Jadi Dan selalu ada privacy ya, boleh. Stres juga ya kalau harus tahu semuanya. Betul. Ruang itu kadang juga perlu kalau misalnya beda profesi misalnya. Kayak lagunya Tulus tuh, ya kan? Gimana? Beri aku waktu untuk, beri aku ruang untuk merindukanmu. Ya jadi ya kayak itu tadi, kalau misalnya mereka ada kesibukan masing-masing, mereka kasih space aja gitu biar mereka fokus dengan kesibukannya dulu. Mungkin di tempatnya juga ada masalah, udah kasih ruang, kasih percaya aja gitu, karena yakin komitmen itu akan selalu dijaga. Karena kangen itu perlu di-build supaya nanti impactnya bas gitu. Apa? Ya, ini ditambahin dikit. Jadi kadang-kadang kan kita walaupun berkeluarga masih mau bersosialisasi sama teman, Betul. sama saudara. Betul. Jadi ketika pasangan kita mau kasarnya hangout atau ini, selama dia jelas dan dia lapor dan kasar katanya nih, gue mau kesini, jangan dicurigain mulu gitu. Iya, masa ya dari sebulan minta waktu berapa Waktu jam? seminggu sekali aja susah, ya kan? Jangan sampai tiba-tiba mau hangout temennya udah pada nggak ada gitu. Betul. Terus mau tanggung jawab. Iya, gitu. yang ada lu cuma bisa bilang maaf ya. Ntar udah giliran gitu, ya ini jadi penyebab perceraian gitu loh. Bisa Ntar jadi ribut bisa kan. jadi. Oke. Oke, lanjut. Udah enggak? Udah. Nomor 8 ada menjadi teman untuk pasangan. Ya, itu juga perlu tuh ya. Jangan jadi orang lain lah. 9, bicarakan soal keuangan. Ya. Nah, ini juga Jujur. fair-fairan aja. Ya. Jangan Mau butuh mic baru ini. Jangan dianggap tabu lah gitu. Maksudnya, kasih tahu gitu loh, segini tingkatnya begitu. Itu mau hubungan apa aja pasti sensitif. Betul. Kita ke orang tua, kita ke Kemanapun. Wah, itu sih anak, udah kita ke kemana-mana saudara. bahaya itu. Bahaya itu. Sensitif pasti lebih baik transparan aja. Oke, yang terakhir adalah ini gue nggak penting sih ini sebenarnya. Yang ke-10 ada ungkapkan cinta setiap hari. Ya ini terserah lo mau lakuin, boleh. Ini sih body language-nya masing-masing sih. Iya, Beda-beda. iya. Ada yang Bentuk dari kata-kata, nggak wajib. body language, love language ya. Nggak perlu. Language gua. Love language. Apa syarat dong ya? ada yang tiap hari nyipok gitu. Itu kan juga sebenarnya. Iya, jadi nggak perlu yang Yo, tiap hari aku sayang I love kamu. you. I love Ada you. yang tiap hari pak. Nah, itu juga salah satu Ada juga. juga. Oke, kalau gitu itulah tadi ya topik kita kali ini mengenai perceraian ya. Semoga dengan adanya topik ini dan kalian nonton ini jadi dapet insight lah. Asik. Ada persiapan, ada Pertimbangan. mungkin ada yang bisa diambil. Buat yang belum nikah bisa buat Betul. bahan pemikiran, yang sudah menikah bisa untuk Mengingatkan. coba dirapikan lagi biar lebih baik hubungannya. Ya. Oke. Lagi-lagi ini cuma versi kita Betul aja. ya, versi kita berempat yang ada di sini. Yes. Jadi pasti ada yang berbeda dan ya saya nggak tahu lagi mau. Ya kita juga manusia nggak sempurna. Betul. Gitu lah. Oke lah kalau gitu seperti biasa jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share Jangan kalau lupa mereka suka TikTok. dan juga TikTok kita jangan lupa di happy2.joy2. Oke kalau gitu kenapa kalian mesti like dan subscribe dan sebagainya? Karena kita butuh duit. Oke kalau gitu gua Remo NBJ nih. Aditya Nasution. di belakang ada. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Bye bye. Bagus. Happy joy joy.